Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Jadi, ini agak yang beberapa aku udah buat di bulan kemarin. Sekarang aku baru buat ini untuk peruntungan 2022 untuk para Virgo. Jadi, aku akan buatkan tentang percintaan, tentang karir dan finansial in general. Perlu diingat ini untuk yang punya Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising di Virgo, dimana kalian harus tahu birth chart kalian. Contoh seperti diriku, Rising dan Sun aku Virgo, cuman Moon aku Capricorn. Jadi aku kalau mau baca tentang percintaan, aku juga cek Capricorn juga, atau aku juga cek Venus aku. Lalu kadang-kadang aku juga cek Vedic astrologi aku, Vedic risingnya. Jadi kecocokan kalian di dalam zodiak itu tergantung sama birth chart masing-masing ya. Jadi kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Caranya gimana? Coba googling, di Google banyak kalkulator untuk birth chart. Oke. Perlu diingat kalau ini adalah general reading. Energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana kalau energi kolektif itu bisa terbulak-balik. Jadi perlu dipahamin kalau misal apa yang aku sampaikan, kamu juga harus diolah dulu, oke? Langsung aja aku bakal lihat major energi kamu di tahun 2022. Sebenarnya aku mau buat ini paling terakhir. Cuman aku di list aku ternyata Virgo duluan. Oke, udah. Jadi Virgo duluan. Aku bakalan lihat tentang general life-nya, what will happen to you, major energi di 2022. Nanti aku bacakan tentang love life dan tentang karir, oke? Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give information and protection to Sign Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. For whoever have Virgo in their birth chart, so I'm going to see about. I ask Spirit for show me major energy, what will happen to the people who have Virgo in their birth chart. Thank you. I need 5 card. Dear Spirit, show me 5 card. Okay. Thank you. So, ada Queen of Pentacle. This is your energy, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Earth energy kalau misalnya start itu udah bagus. Jadi kamu menjadi diri kamu seutuhnya. Di sini juga aku melihat kamu bakal lebih explore tentang diri kamu sendiri, apa yang kamu bisa, apa yang kamu yakini. Di sini ada the Queen of Pentacle, the Six of Wands, the Two of Pentacle, the Four of Wands, sama ada the Nine of Wands. Aku melihat kamu nyaman sama diri kamu sendiri. Bisa dibilang ini perkembangan secara soul kamu ya. Jiwa kamu benar-benar lebih berkembang lagi. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Jadi aku bacakan dari tarot tentang zodiak kamu, lalu aku juga bacakan dari nanti oracle card. Jadi di sini aku lihat kamu tuh sebenarnya punya banyak peluang nanti di 2022 untuk jalan-jalan, untuk keluar dari zona nyaman. Cuman aku melihat kamu ada tanggung jawab yang cukup besar. Dari the Six of Wands sudah pasti ngomongin soal selebrasi atas kesuksesan diri kamu. Kalau kamu nanya sukses di bagian apa, ini tergantung individu masing-masing yang nonton. Bisa aja sukses di bagian percintaan, ketemu sama jodoh, atau juga sukses dalam pekerjaan. Kamu menemukan pekerjaan yang klop banget sama kamu, menemukan pekerjaan yang jadi jodoh kamu. Jadi defining who you are. Jadi si kamu itu ini gitu. Jadi contohnya seperti itu. Aku melihat di sini juga perjalanan untuk bisa settling down. Kalian yang berencana untuk mengakhiri masa lajang, ini masih agak long journey ya.
Kamu masih fokus sama finansial, karir dan segala macam. So aku bakalan dulu di sini. Kamu akan ada perbaikan secara home life, bisa secara diri sendiri, soul yang aku bilang, jiwa kamu, fisik kamu, jasmani kamu jadi lebih grounded, jadi lebih stabil, jadi lebih okay. Dari segi appearance and physically jadi lebih bagus. Dalam arti lebih sehat, lebih bercahaya, lebih auranya terbuka. And then kalau misalnya secara energi nih kalau dilihat kan ada orang yang kayak lampu redup, ini kayak lampunya terang. Terus udah gitu di sini ada yang juga memperbaiki atau merenovasi rumah, pindah rumah dan segala macam. Karena yang namanya Queen of Pentacles udah pasti ini yang berhubungan sama diri sendiri dan sekitar. Indah-indah. Jadi kalau kamu lihat di sini dia duduk di singgasananya. Warna emas ini memegang emas yang cukup besar, kestabilan kelihatan banget. Terus dia juga nyaman sama pakaian yang dia pakai, nyaman sama diri sendiri. Aku juga ngeliat kamu nyaman sama kepintaran kamu juga. Gitu. Terus dari the Six of Wands, di sini ada sebuah keberhasilan. Kamu berada di lingkungan yang sangat supportive. Kayak teman-teman kamu pun kayak, aku bangga banget ngeliat kamu happy gitu. Aku bangga banget ngeliat kamu bisa meraih kesuksesan gitu. Dan di sini aku ngeliatnya kan kuda putihnya dibalut nih sama kain warna kuning. Kamu apapun yang kamu jalanin dengan happy. Itu yang paling penting. Jadi kan ada orang yang kerja, aduh aku kerja tanggung jawab dan aku pusing karena aku mau ngejar ini itu. Kamu apapun yang kamu jalanin dibawa happy aja, dibawa senang. Dari the Two of Pentacles ada sebuah pilihan. Ini untuk beberapa dari kalian pilihan soal percintaan. Ada si A sama si B. Ada juga yang pilihan di pekerjaan, mau pekerjaan A apa pekerjaan B. Ada juga yang ini pilihan di aku masih tinggal di sini atau tinggal di sana ya, gitu. Dan di sini juggling antara dua opsi atau juga menjalani dua hal sekaligus. Dari the Four of Wands. Pertama, Four of Wands also ngomongin about mirroring. Kamu akan bertemu sama sosok orang yang bagaikan sebuah cerminan untuk dirimu. Jadi di sini aku melihatnya ada perbedaan mungkin dari segi fisik dan segi luar ya. Aduh ini terang banget gak sih? Dari segi luar soal bisa material things, bisa fisik, ada perbedaan sama kamu, tapi ini disatukan. Oke. Ada juga yang ketemu sama seseorang yang elemennya beda banget. Contoh kamu kan elemennya tanah. Ada yang ketemu sama elemennya api gitu. Jadi benar-benar bertolak belakang. Cuman di sini ada mirror yang dimana kamu menjalani kehidupan yang almost mirip, hampir mirip. Jadi kalian bisa bercermin satu sama lain. Dan selain ngomongin soal pertemuan, the Four of Wands itu juga ngomongin soal konsep dimana balik lagi soal selebrasi. Cuman ini selebrasi yang dirayakan orang-orang sekitar. Jadi beberapa dari kalian ini ada sebuah pertunangan. Karena dari sini ini kan berjalan menuju takdir. Takdir secara percintaan pasti jalannya untuk sebuah komitmen. Kalau diselebrasi sama orang-orang sekitar, komitmen itu berarti juga divalidasikan. Jadi orang-orang juga tahu kan gitu. Dan kalau misalnya ada selebrasi, yang ngapain orang rame-rame gitu. Ini ada rame-rame soalnya. Ngapain orang rame-rame kalau misalnya tidak ada sebuah perayaan. Jadi kalau aku lihat ada beberapa dari kalian yang akan melakukan sebuah perayaan. Wait. Dari Nine of Wands. Tapi ini ada konsep di mana seperti membangun pagar. Jadi membuat batasan yang cukup tebal. Jadi aku nanti akan validasi ini, cuman aku bakal langsung lihat aja ke love life ya, because saya penasaran juga. Which one should I use? Oke, aku bakal lihat dari sini. Spirit Guide, Angel One Power, What Like God and Goddesses. I'm assuming my ghost can speak the truth. Give information and protection to Satyr Virgo, who have Virgo in their birth chart, summarizing Venus and Vedic rising. Tell me about their love life in 2022. Ada The Chariot.
Ini bisa konfirmasi kalau kamu punya dua pilihan, menjalani dua hal sekaligus. Virgo love life. Ada the Ten of Cups, ada the Sun. Oke. Kalau kamu lihat di sini energinya sangat menarik, sangat indah, sangat yang tadi di sini kan ada yin dan yang energi, ada yang hitam, ada yang putih jalannya. Tapi kamu bisa mengarungi itu karena punya keberanian. Di sini juga ada menyatukan elemen yang berbeda yang tadi aku bilang. Dari Chariot itu kamu bisa dealing sama Cancer, kamu juga bisa dealing sama Pisces, Scorpio, and then kamu juga bisa dealing sama Leo. Di sini ada energi The Sun atau Aries. Nah, aku melihat di sini sesuatu yang sangat mengalir. Ini konsepnya gini, kamu tidak ada planning apa-apa soal percintaan, malah kayak ketemu gitu. Ada yang konsepnya seperti itu. Jadi nggak secara harafiah ketemu ya, maksudnya dalam arti gini, ini omongan aku diolah lagi. Jadi kamu mungkin terfokus sama kerjaan, sama karir, tapi tidak disangka-sangka saat kamu terfokus sama kehidupan lain selain cinta, malah ketemu sama sosok orang yang memang klop gitu. Jadi gitu konsepnya. Di sini ada the sun, ada happiness. Kamu akan menjalani sebuah percintaan yang benar-benar happy, nyaman. Dan di sini kan yang tadi aku bilang, apapun yang kamu jalanin dengan happiness. Jadi ketemu sama seseorang gak langsung, aduh dia jodohku gak ya, aduh dia bakal nikah gak ya sama aku, aduh aku ntar gedung pernikahannya gimana ya, padahal baru ketemu doang, padahal baru sekali ketemu. Atau dia ngapain di sosial media langsung mikir, aduh ini jangan-jangan jodoh aku gitu. Kamu gak kayak gitu. Di sini ada konsep dimana udah jalanan aja, have fun lah gitu, tidak terlalu memberatkan tentang apapun yang dikasih ke kamu. Dan kayak gini, konsep memberatkan tuh contoh ya, tiba-tiba orang tua kamu ngasih kamu roti. Kalau memberatkan, kenapa rotinya ini, belinya di mana, kan jadi kayak banyak banget nanya gitu lah. Nah kalau misalnya konsep diterima, kamu dikasih roti, yaudah nikmatin, dimakan rotinya dan bilang terima kasih. Ini ada energi banyak seperti ini. Harus belajar untuk bersyukur. So, di sini kalau soal percintaan, nah dari beberapa dari kalian juga ada yang dari dapat Ten of Cups. Itu artinya kayak keharmonisan di keluarga. Tapi yang namanya Ten of Cups itu secara mental kamu udah siap untuk berkeluarga. Saat orang berada di kesiapan mental dan kesiapan lahir, batin, jasmani dan rohani untuk memiliki sebuah keluarga, di situ ada pintu yang terbuka gitu. Dan dari di Chariot sendiri, balik lagi kayak ada dua pilihan, bisa pilihannya tentang A sama B atau pekerjaan atau cinta ya gitu. Aku akan validasi dari tarot deck yang lain. Spirit guide, angel, icon power, my guiding graces, give mission and protection to set through Virgo who have Virgo in the birth chart. Tell me about their love life in 2022. Ada the Five of Swords. Ini ada sebuah perubahan secara mental. Ada the Queen of Swords. Nanti bakal lebih jelas lagi, lebih pasti lagi, lebih tegas lagi. Aku juga ngeliat kalau kamu punya sharp mind, itu artinya kayak lebih pintar untuk bisa menghadapi siapapun yang datang. Contoh, ada yang datang ke kamu untuk main-main dan kamu bisa langsung ngefilter. Di sini ada the Emperor. Istilahnya kau bakal lebih kuat lagi secara prinsipal, secara pendirian, secara mental, secara who you are, secara diri kamu yang sebenarnya kelihatan gak sih, gak ya? Coba kita move dulu ininya ke sini. Yup. Oke. Di sini aku ngeliat, kalau kamu lihat di sini ada the Emperor. Emperor itu kayak akar-akar, pohon yang akar-akar. Pohon tumbuh ke atas, tapi juga tumbuh ke bawah. Semakin dia punya akar yang kuat, semakin dia tidak gampang terhempas oleh godaan-godaan kehidupan. Nah, di sini kamu juga akan menjadi sosok seperti itu di percintaan. But di sini kalau misal kamu adalah sosok feminine, you will dealing sama energi Aries, orang yang sangat pasti. Jadi ada yang datang ke kamu dengan kepastian. Langsung kayak
bisa ngebayangin gak sih lagi senang-senang, lagi happy-happy, tiba-tiba ada yang datang, aku mau serius sama kamu, tiba-tiba kayak gitu. Di sini ada sesuatu yang menantang juga. Kalau aku lihat di percintaan, kalau aku tarik benang merah di sini, kamu bakalan lebih punya energi yang sadis kalau mengekat orang. Contoh, ini udah nggak bener, ya udah aku cut. Udah, kalau dia hubungin aku nggak bales, kayak gitu loh. Kalau udah punya rasa I'm protecting myself nih, aku menjaga diri kamu sendiri. Karena secara energi, dari the Five of Swords, kamu lihat nih mukanya tuh kayak siapapun yang datang ke aku, ayo aku lawan gitu. Dari the Queen of Swords juga kayak gitu. Untuk kalian yang feminine, kalian tuh bakalan benar-benar bisa jadi sosok orang yang tegas, tahu mau apa, kayak nggak pelin-pelan, dan ini lebih kuat lagi, lebih kokoh. Kalau misal kamu maskulin, kamu bakalan dealing sama seseorang yang akan menantang kamu. Di sini ada energi Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Sagittarius, and then di sini juga ada energi Aries. Strongnya di Aries, kamu bakal dealing sama orang yang juga secara pamor atau secara energi, secara pembawaan dominan, mendominasi keadaan. Oke, aku bakalan lihat message-nya apa dari Oracle card tentang love life kamu. Love life message for the people who watch this video. Ada reconciliation, someone from the past is returning to your life. Jadi ini godaannya ada orang masa lalu yang kembali ke dalam hidup kamu. Ada getting to know each other, as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Jadi ada juga yang baru kenal sama seseorang. Nah, di sini yang tadi aku bilang godaannya kayak beberapa dari kalian ada 2 sekaligus. Cuman di sini ada juga yang dealing sama your past life relationship, hubungan yang terjalin itu sudah sebelum kita lahir di muka bumi ini. Ada proses reinkarnasi dan segala macam. Itu untuk kamu yang percaya. Kalau untuk yang tidak percaya, you dealing sama seseorang yang masa lalu. So, aku bakalan cek tentang financial situation and career. Spirit guide, angel, divine power, what light God, and it says, I'm listening my ghost, I can speak the truth, give information and protection to see through people who watch this video. Tell me about Virgo career in 2020, career and financial. Ada lebih dewasa, lebih bijak, lebih tua. Kalau The Hermit itu energi tua, energi bertanggung jawab. Tanggung jawab kamu akan semakin besar di karir ya. Kalau aku lihat orang yang punya tanggung jawab di karirnya besar, itu bebannya juga akan semakin besar, pikulannya juga semakin gede, yang dipikul juga semakin besar. Dari Page of Wands, di sini ada beberapa dari kalian yang planning untuk belajar lagi, untuk kuliah atau untuk studinya bisa di luar negeri. Ada yang studinya, ini untuk beberapa dari kalian ya, ada yang pengen study di luar negeri, ada yang studinya di environmentnya foreign soalnya. Pokoknya sesuatu yang gak lazim. Apa ini? Let's see ya. Oke, ada yang belajar tentang spirituality, ada yang belajar tentang, ada yang healing. Oke, ada juga yang belajar tarot. Pokoknya apapun itu, ini beda dari akademik gitu. Karena prosesnya adalah your spirituality ditingkatin, kedewasaan ditingkatin. Jadi ini secara karir, kalian menemukan karir yang memang filling your soul, memenuhi keinginan jiwamu. Dari The Hermit sendiri kan ini ngomongin soal kedewasaan secara spirituality, kedewasaan juga secara bisa dibilang si jiwamu dewasa gitu. Ini kalau karir ada The Hermit, kamu udah tahu jalannya kemana sebenarnya. Ini tinggal divalidasi aja. Tapi ini dibarengin sama tanggung jawab yang cukup besar. Contoh, kamu tadinya itu seseorang yang belajar dari orang lain. Tiba-tiba kamu jadi guru. Guru ada tanggung jawab nggak? Ada kan? Gitu. Jadi konsepnya saat kamu menambah ilmu,
atau kamu menambah sebuah status di pekerjaan, di situ tanggung jawab akan semakin besar. Itu mentalnya harus kuat-kuatin aja gitu. Dari aku ngelihatnya di sini sangat di-guide banget ya. Aku ngeliat owl di sini, your spirit animal, ada owl, ada cats. Di sini juga ada gecko, cicak. Terus aku ngeliat di sini guidingnya, ini apapun yang kamu tempuh, percayalah kamu emang di tempat yang seharusnya, di jalan yang seharusnya. So aku bakalan konfirmasi tentang karir ya. Finansial juga kalau aku lihat fine sih. Yang namanya The Hermit tidak mencari finansial soalnya. Let's see ya about your financial situation di 2022. Still, there's the Hermit di sini. 4, 5, 7 of Wands. Ini ada yang bekerja sama. Balik lagi aku tidak melihat kalau aku nganggap orang kayak gini karena dia tidak mencari soal kenyamanan finansial, berarti finansial udah nyaman. Finansialnya udah ada. Karena orang contohnya gini ya, kamu nggak mungkin berhenti kerja kalau kamu nggak punya tabungan, karena di sini tidak ada hal yang worry. Misalnya secara finansial kamu nggak cemas, di sini tidak ada kecemasan finansial, berarti finansialnya memang udah aman. Dari The Hermit sendiri, yang tadi aku bilang yang kamu cari ada sesuatu hal yang dicari nih. Kalau di karir apa nih? Ada yang about protection diri sendiri, mental health dan segala macam. Cuman kalau aku lihat di sini The Hermit dua-duanya menutup mata, jadi memejamkan mata. Intuisi kamu soal karir bakal lebih bagus lagi. Jadi bijaklah ya. Contoh, ada kok teman aku yang intuisinya bagus, dia pakai buat judi loh. Well, dapat, tapi tetap aja there's a consequence. Jadi ada sebuah konsekuensi. Ini be careful sama godaan-godaan seperti itu. Cuman dari the 7 of Wands nih, kenapa 1, 2, 4 ada kerjasama, tapi juga ada yang kayak kamu kerjasama sama seseorang untuk apa sih namanya, duel itu buat kompetisi. Cuman jadi I get it. Untuk kalian yang kerja nih, misalnya di kantor, terus ada satu bangku kosong atau ada sebuah kedudukan yang kosong, itu dikejar, diingini. Apa yang kamu inginkan, orang lain juga pengen. Jadi coba menjadi orang yang lebih cerdik lagi untuk mendapatkan itu. Cuman kalau apakah kamu akan mendapatkannya, aku sih akan dapat ya, karena dari The Hermit sendiri aku ngeliat ketenangan di sini. Let's see ya karir for Virgo. Keluar 2. Okay, I'm taking this too. Okay, di sini ada the 5 of Cups. Ada sesuatu yang tumpah. Cuman you still have option. Okay, 5 of Cups itu ada penyesalan. Untuk sesuatu yang kamu ambisikan itu ada sacrifice. Tapi aku lihatnya di sini ada victory, ada kemenangan. Cuman kita lihat lagi ya. Virgo, career life and financial life in 2022. Ada the King of Wands. Give me one more. Sama ada the Tower. Ini ada perubahan yang drastis. Untuk kalian yang ada spiritual awakening atau berjalan di perjalanan spiritual, coba dibalance agar your spiritual awakening tidak mengganggu di karir. Cuman kalau apakah ini akan berpengaruh besar di finansial, tidak terlalu ya kalau aku lihat. Karena di sini ada sebuah kebahagiaan. The King of Wands itu singgasananya di atas awan. Selainnya duduknya udah kedudukan yang enak. Dari Ace of Swords ini kemenangan. Jadi apapun yang kamu perjuangkan, kamu akan memenangkan itu. Cuman balik lagi, saat kamu menang, kemenangan apa?
kemenangan finansial atau kemenangan sebuah kepuasan jiwa. Itu mesti diketahui lagi. Aku bakal konfirmasi kenapa ada tower ya. Why the tower is here? Oke, di sini King of Wands, strategi. Belajar untuk merendahkan ego ya. Karena kalau the King of Wands, kekurangannya adalah ambisinya yang terlalu besar sampai-sampai dia nggak pernah puas. Ini balik lagi soal kayak ego. Oke, aku bakalan kasih pesan tentang kehidupan untuk kamu dari Oracle card. Let's see dari sini dulu. Message for Virgo. For 2022. This is your energy, a time to give rather than take. Ini waktunya buat kamu memberi daripada kamu menerima. Di sini juga ada expect powerful change. Ini juga ada perubahan, bisa di status, bisa di pekerjaan, bisa di kalau kamu masih kuliah, bisa di akademis kamu. Cuman yang namanya powerful change itu udah pasti transformation keseluruhan. Dari a very climax approach, ini kayak konfirmasi, ini ada sesuatu hal kayak tower moment yang bakalan kamu akan ketahui dalam waktu dekat. Ini sesuatu yang mengejutkan. So, aku juga bakalan kasih message dari Spirit Guide for you. Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Genesis. Message for Virgo. Just need 2 cards from this deck. Ada Melchizedek, a higher learning, yang aku bilang di sini kebanyakan akan mempelajari banyak hal lagi, sesuatu hal yang mungkin kamu nggak pernah nyangka kamu akan belajar itu. Contoh ya, tadinya kamu adalah seorang akuntan, tiba-tiba aku pengen jadi pengrajin apa tuh, lumpur apa tuh yang kayak bikin vas gitu-gitu, tanah liat. Jadi ada sesuatu hal yang kayak emang senang banget ngelakuin itu. Higher learning, you have learned from experience, more inner study now is required to further progress. Kamu udah belajar nih sekian lama, ini waktunya belajarnya sama diri sendiri dan inner study. Jadi belajar untuk mempelajari diri kamu sendiri. Kemarin-kemarin ngapain aja ke dalam, sama aja kayak self reflection. Ada Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenge, focus on what you desire. Udah waktunya kamu udah move on dari dari tantangan-tantangan yang saat ini. Karena udah biasa kamu hadapin, dan fokus sama apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pengen raih dalam kehidupan. Okay? Still going to give you this Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and such. Please show me message for Virgo. Thank you. A Dawn Watcher, caretaker, guardian, support. Yang perlu kamu ingat, nun jauh di sana ada Spirit Guide, leluhur yang menjaga kamu. Ada support, ada bantuan. Apapun yang kamu hadapin, percaya pasti ada bantuannya. Di sini aku ngeliat there's a lot of purple and blue energi ya di sini. Itu juga mungkin akan jadi warna keberuntungan untuk kalian. Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misal kalian mau dibuatkan secara personal pakai energi kamu sendiri, silakan. Bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kalian mau request, kalau mau request silakan komen di bawah, linknya ada di bawah. Sorry. Kenapa aku jadi muter-muter? Kalau kalian mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.